Halo guys, selamat datang di channel Irfan67. Seperti biasa di video ini gue mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Nah, yang mau gue bahas ini adalah chapter 169 sampai chapter 175, tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka sama spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian bisa mampir ke channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Arthur dan para Lance Dwarf saat ini mereka tuh lagi istirahat. Di sini Alfred tuh agak protes karena ngerasa nggak perlu istirahat. Tapi Arthur dan Mika di sini tuh tetap istirahat dan mereka tuh nggak peduli sama omongan dari Alfred. Alfred pun saat ini mau nggak mau kalau dia tuh harus ikutan istirahat. Sambil istirahat mereka juga di sini tentunya mengobrol. Di sini Mika dan Alfred terkejut karena Arthur ternyata adalah seorang elemen kuadra atau lebih tepatnya bisa menguasai 4 elemen sihir. Arthur juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh tertarik belajar sihir gravitasi. Di sini Mika tuh mau ngajarin, tapi sayangnya penjelasan Mika tuh nggak jelas. Mika ini bisa dibilang nggak cocok jadi guru. Di sini juga terjadi sedikit keributan antara Mika dan Alfred. Awalnya ketika lagi ngobrol, Mika ini terlihat kayak percaya diri dan memuji dirinya sendiri. Nah, Alfred ini gak suka dan dia pun mengejek Mika karena Mika tuh saat ini terlalu over pede dan punya sifat anak-anak. Mika di sini balas mengejek kalau Alfred tuh orang tua dan pemikirannya sangat tua. Tapi pada akhirnya mereka tuh cuma bertengkar biasa aja. Arthur lagi-lagi mimpiin masa lalu. Oke, jadi ceritanya Grace saat ini tuh dipenuhi kebencian karena Wilbeck dibunuh. Gray mau mencari kelompok yang telah bunuh Wilbeck. Tapi di sini Nico ngasih tahu, walaupun udah nemuin kelompok itu, Gray itu pada akhirnya nggak bakal bisa apa-apa. Nico juga tegasin, gak mungkin bagi Gray itu bisa bertarung melawan kelompok itu. Gray pun di sini sadar dan dia pun mutusin untuk sekolah di sekolah militer. Oke, kembali lagi ke masa yang sekarang. Saat ini Sylvie membangunkan Arthur. Sylvie tahu kalau Arthur akhir-akhir ini tuh selalu bermimpi tentang masa lalu. Sylvie saat ini tuh menjadi khawatir. Arthur meyakinkan Sylvie kalau itu semua bukanlah masalah. Singkatnya Arthur dan yang lainnya saat ini lanjutin perjalanan. Dan singkatnya mereka sampai di dekat lokasi yang mereka tuju. Mereka juga saat ini tuh nyembunyiin hawa keberadaan mereka. Arthur bahkan di sini tuh pakai topeng. Topengnya tuh adalah topeng ketika dia menjadi petualang. Intinya mereka tuh saat ini sembunyi-sembunyi. Tujuannya supaya nggak menarik perhatian musuh. Mereka juga tentunya menyamar. Arthur dan Mika berpura-pura menjadi budak dari Alfred. Dan mereka saat ini memakai jubah yang sangat kotor supaya akting menjadi budak terlihat meyakinkan. Mika tentunya di sini tuh agak mengeluh karena tubuhnya harus dikotori sama lumpur supaya terlihat seperti seorang budak. Saat ini mereka pun lanjutin perjalanan. Oh ya, Arthur ini udah mengantisipasi takutnya kalau Mika dan Alfred adalah pengkhianat. Makanya saat ini Arthur tuh sangat berhati-hati supaya dia nggak dibunuh. Arthur yakin kalau saat ini tuh dia tuh nggak bakal diserang karena dia masih punya Sylvie. Dengan adanya Sylvie, pasti membuat pengkhianat tuh menjadi lebih hati-hati. Intinya Arthur juga udah mikirin berbagai kemungkinan terburuk apa yang bakal terjadi. Dan dia tuh udah mencoba untuk mengantisipasi hal terburuk. Singkatnya saat ini, mereka lanjutin perjalanan dan mereka tuh bertemu sama 2 orang yang naik kereta kuda. Di sini Alfred cerita kalau dia tuh baru aja diserang bandit. Tapi untungnya budak-budak miliknya melindungi dirinya. Alfred di sini masih terus cerita supaya dia nggak dicurigai.
Akhirnya orang-orang itu pun ngasih tumpangan ke kota berikutnya. Tentunya para budak harus jalan dan mereka tuh gak naik kereta. Di sini Mika tuh terlihat sangat kesal karena dihinakan menjadi seorang budak. Tapi Arthur di sini tuh nenangin Mika dan menyuruh Mika bersabar. Oh ya, sifat Mika ini kayak anak-anak. Makanya Mika ini banyak mengeluh kalau emang dia tuh gak suka sama situasinya. Perjalanan Arthur dan yang lainnya pun masih terus berlanjut. Alfred saat ini tuh mengobrol dengan kedua orang yang ngasih tumpangan. Saat ini Arthur ngerasa curiga ada yang janggal. Pertama, sepanjang perjalanan ternyata nggak ada kereta lain yang berjalan, jadi cuma kereta mereka lah satu-satunya. Kecurigaan yang kedua, di kereta tuh nggak ada barang apapun, dan kedua orang itu cuma bawa pisau kecil. Harusnya kalau melakukan perjalanan tentunya harus ada persiapannya. Singkatnya kedua orang itu saat ini nurunin Alfred dan yang lainnya. Setelah itu mereka pun akhirnya pergi. Singkatnya Arthur dan yang lainnya saat ini sampai di kota Esbjerg. Arthur di sini heran karena kota terlihat sepi seperti kota hantu. Arthur ini tahu cerita soal kota Esbjerg dari ayah dan ibunya. Makanya sekarang Arthur ini heran karena kota Esbjerg menjadi kota yang sangat sepi. Di sini Alfred dan Mika ngasih tahu kalau mereka tuh saat ini ngerasain ada sekitar 40 orang yang ada di dekat sekitar mereka. Singkatnya mereka pun mendatangi lokasi kelompok tersebut, dan ketika pintu dibuka ternyata orang-orang lagi pada mabuk dan makan seperti berpesta. Arthur dan yang lainnya pun saat ini masuk bar dengan susah payah karena dipenuhi sama banyak orang. Alfred di sini mulai memesan makanan dan minuman yang tentunya untuk 3 porsi. Arthur saat ini pakai Rimhurtnya dan dia tuh melihat ada bekas mana yang habis digunakan untuk sihir. Saat ini Arthur melihat ada satu orang berjubah menutupi kepalanya. Ketika diperhatikan, ternyata itu adalah Sebastian. Walaupun gitu, Arthur saat ini tetap lanjutin pesta bersama Alfred dan Mika. Gak lama di sini terjadilah keributan. Ada beberapa orang yang cari gara-gara. Mereka di sini beralasan kalau mereka tuh saat ini terganggu dengan cara Alfred dalam perlakukan kedua budaknya seperti orang normal. Alfred di sini ngasih tahu kalau itu adalah cara dia memperlakukan budaknya. Keributan saat ini masih terus terjadi. Alfred juga di sini tuh ditawari beberapa budak yang dijual, tentunya dengan cara yang agak memaksa. Dan orang-orang itu juga punya sifat ngeselin dan sangat kurang ajar. Alfred pun di sini ikutin alurnya dan dia bilang kalau dia tertarik mau lihat budaknya dulu. Orang-orang itu juga saat ini nawarin Alfred penginapan. Alfred pun akhirnya menginap di penginapan busuk yang harganya agak mahal. Orang-orang itu pun pergi dan bilang kalau mereka tuh bakal bertemu lagi 1 jam ke depan. Alfred dan yang lainnya saat ini masuk kamar yang udah disewa. Mika dan Alfred di sini tuh terlihat sama kesal sama perlakuan orang-orang tersebut. Kalau lagi nggak dalam situasi misi, mereka berdua tuh mungkin udah menghancurkan orang-orang tersebut. Oh ya, jadi orang-orang itu ternyata jualan budak elf dan dwarf. Padahal perdagangan budak antaras tuh udah dilarang sejak pembentukan anggota dewan. Tapi ternyata mereka tuh masih tetap melakukan hal itu. Parahnya lagi, orang-orang itu memperlakukan budak dwarf dan elf sangat parah. Makanya Mika sama Alfred saat ini tuh sangat marah, tapi mereka tuh masih ditahan karena ingat sama misi. Sylvia juga ternyata di sini tuh kesal dengan perbudakan antaras. Singkatnya 1 jam berlalu. Orang-orang itu pun membawa Alfred sama Arthur ke pemimpin mereka, dan ternyata pemimpinnya tuh adalah Sebastian. Oh ya, Mika tuh saat ini tertidur di penginapan dan dia tuh ditinggalin gitu aja. Alasannya karena ditakutkan kalau Mika tuh nggak bisa menahan amarahnya. Di sini Sebastian tahu dari bawahannya, Alfred ini terlihat tertarik ketika menyebutkan soal budak elf dan budak dwarf. Makanya Sebastian di sini nanyain budak seperti apa yang sangat diinginkan sama Alfred. Alfred di sini tuh ngikutin alurnya lagi dan dia tuh buat cerita dan mengobrol dengan Sebastian.
Di sini juga diketahui ternyata Sebastian tuh diusir dari keluarga kerajaan karena suatu peristiwa dengan seorang bocah. Bocah yang dimaksud ini adalah Arthur ketika masih anak-anak. Saat ini Sebastian tuh minta izin ke Alfred untuk meminjam budaknya. Jadi Sebastian ini mau jadiin Arthur sebagai tongkat untuk dia berjalan. Jadi Arthur saat ini tuh harus memapa Sebastian. Oh ya, kaki Sebastian tuh menjadi cacat ketika peristiwa di masa lalu, yang tentunya itu melibatkan Arthur. Jadi Arthur di sini tuh harus memapa Sebastian. Di sini gue ingetin lagi kalau Arthur dan yang lainnya tuh lagi menyamar. Jadi identitas mereka adalah palsu. Cuma di sini gue tuh jelasinnya pakai nama asli supaya nggak bingung. Saat ini mereka semua tuh berjalan ke tempat perdagangan budak. Arthur yang memapa Sebastian, dia tuh mendengar Sebastian mengoceh sombong. Dan Sebastian bilang kalau dia tuh bisa musnahin Arthur dengan jentikan jarinya. Di sini tuh terjadi keributan karena Arthur gak menanggapi ocehan songong Sebastian. Tapi Alfred tuh di sini ngasih tahu alasan yang bagus sehingga Sebastian tuh mengerti. Di sini Sylvia terlihat sangat marah karena sikap songong Sebastian. Singkatnya Arthur dan yang lainnya saat ini tuh udah sampai di tempat perdagangan budak. Ketika pintu dibuka, Arthur dan yang lainnya saat ini tuh ngerasain ada sesuatu yang gak beres dan ada bau-bau yang gak sedap. Sebastian di sini tuh marah ke anak buahnya karena bau gak sedap. Anak buahnya di sini minta maaf karena mereka tuh belum bersihin bau dari budak yang mati. Sebastian saat ini udah dapat tongkat dari bawahannya, jadi Arthur udah gak perlu memapahnya lagi. Arthur dan yang lainnya saat ini tuh melihat para budak dengan kondisi yang buruk. Di sini Sylvia benar-benar sangat kesal dengan perlakuan tidak manusiawi Sebastian kepada para budaknya. Terlihat juga budak wanita yang saat ini baru mati. Ternyata budak wanita itu meninggal ketika melahirkan. Sebastian di sini bilang kalau dia tuh gak rugi karena anak wanita itu adalah perempuan. Jadi dia tuh masih bisa dapat untung ketika menjual anak itu. Sebelum menuju ke tempat budak elf maupun dwarf, di sini Sebastian dengan wajah hentainya bilang kalau Alfred tuh dibolehin untuk gituan dengan mayat wanita yang baru aja mati. Di sini Alfred tuh udah gak tahan dengan perilaku busuk Sebastian. Alfred pun saat ini mulai pakai sihirnya. Tanah di kaki Sebastian ini langsung menjalar ke tubuh Sebastian dan itu mulai membungkusnya. Tanah itu juga ternyata ada lavanya. Jadi saat ini Sebastian tuh mati terbakar dan hangus. Arthur juga di sini tuh menghajar para bawahan Sebastian yang mau menyerang Alfred. Arthur di sini kesal karena Alfred bertindak gegabah. Bagi Arthur, harusnya Alfred tuh nggak perlu bunuh Sebastian pakai sihir yang bisa mengundang orang klan Fritra. Alfred di sini bilang kalau Arthur saat ini tuh udah terlambat. Mendengar itu, Arthur pun saat ini pakai rim heart-nya dan dia tuh saat ini menjadi berkeringat, tubuhnya juga bergetar. Ternyata ada anggota klan Fritra di tempat perdagangan para budak. Gak lama datanglah klan Fritra, atau lebih tepatnya adalah pengikut atau pelayan dari Sabit Besar. Pengikut yang datang ternyata adalah Uto. Di sini terlihat kalau Alfred nundukin kepala kepada Uto. Uto di sini menggabaikan Alfred dan dia tuh maju menuju Arthur. Uto bilang kalau dia sangat beruntung bisa bertemu sama Arthur. Arthur juga di sini tuh terlihat agak senang ketika bertemu Uto. Arthur bilang kalau dia tuh mau bertarung melawan Uto, tapi tentunya di tempat lain. Uto di sini juga mau bertarung. Di sini Alfred menegur Uto. Alfred bilang misi mereka tuh membereskan dengan bersih tanpa membuat dewan tuh curiga soal pengkhianatan. Uto di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak peduli sama omongan Alfred si pengkhianat. Uto dan Arthur saat ini menuju ke tempat pertarungan. Tapi sebelum meninggalkan tempat toko budak, Arthur di sini tuh ngancurin salah satu dari 3 manik-manik yang dikasih sama ayah. Melihat itu, Alfred di sini menyadari apa yang dilakuin sama Arthur. Saat ini, Alfred memanggil dan menyuruh ayah untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya. Saat ini area di ruangan toko perbudakan dipenuhi sama kabut tebal. Ayah di sini tuh ngucapin terima kasih kepada Alfred
karena saat ini tuh banyak pasukan Alakria yang terjebak di dalam kabut, dan tentunya itu akan memudahkan Aya untuk menghabisi semuanya. Alfred di sini kesal dan menyuruh Aya untuk menunjukkan dirinya. Bahkan Alfred tuh di sini pakai provokasi. Di sini Aya tuh balas provokasi dan Alfred jadi kesal. Alfred pun langsung pakai kekuatan tanah dan magma miliknya. Tapi di saat yang sama, Alfred juga bingung apa yang harus dia lakuin. Keputusan terbaik adalah keluar dari kabut dan bertarung di tempat yang terbuka. Alfred ini sebenarnya bisa lari, tapi dia tuh gak mau meninggalkan 1000 tentara yang saat ini terjebak di tempat yang sekarang. Saat ini, Alfred tuh mendengar jeritan beberapa pasukan yang mulai jatuh ke tanah. Alfred saat ini masih terus mengamati, dan dia pun akhirnya memukul Aya pakai 3 ledakan lavanya. Lengan Aya saat ini terluka. Alfred masih terus mendengar jeritan para tentara yang terjebak di dalam kabut ilusi. Alfred di sini kesal karena ilusi Aya tuh benar-benar sangat gila dan bisa dibilang sadis bagi orang-orang yang terkena ilusinya. Alfred di sini mulai pakai golem-golem lava miliknya. Alfred juga di sini ngasih tahu manusia dan elf selalu menganggap rendah ras dwarf. Makanya Alfred tuh sangat yakin bahwa keputusan Rahdeas bergabung dengan Alakria, hal itu adalah keputusan yang tepat untuk kejayaan ras dwarf. Di sini Alfred masih terus mengajak Aya ngobrol, sampai akhirnya dia tuh pakai ledakan api untuk menghilangkan kabut ilusi. Ternyata Alfred ini udah membuat terowongan supaya para Alakria dan para dwarf bisa kabur. Karena para tentara udah kabur, saat ini Alfred tuh udah bisa bertarung sangat bebas. Alfred saat ini membungkus tubuhnya dengan tanah yang tentunya ada lavanya. Selain itu ada juga beberapa golem yang dibuat sama Alfred. Walaupun kabutnya menghilang, ternyata Aya ini masih bisa bergerak dengan cepat menghindari berbagai serangan. Pertarungan Aya melawan Alfred pun menemui jalan buntu. Alfred tuh nggak bisa membaca pergerakan dari Aya. Aya juga nggak bisa menembus pertahanan armor magma milik Alfred. Di sini Alfred ngasih tahu sebaiknya Aya tuh pergi sebelum datang anggota Vritra yang lainnya. Aya di sini tuh nggak peduli dan dia tuh tetap menghadapi Alfred pakai kekuatan ilusinya. Alfred saat ini pura-pura lengah dan Aya pun saat ini membentuk tombak pakai mananya. Dan dia tuh menusuk helm armor magma milik Alfred dan armor itu pun dihancurkan. Untungnya tusukan itu nggak menusuk kepalanya. Alfred pun pakai kesempatannya untuk menutupi Aya dengan tanah dan magma. Alfred saat ini tuh ngerasa kalau dia tuh bakal menang dari Aya. Saat ini, Alfred menyadari kalau armornya tuh dipenuhi sama benda seperti rontokan rambut. Ternyata itu bukan rambut, melainkan adalah mana. Dan saat ini mana-mana itu bersinar. Alfred saat ini tentunya terkejut. Aya di sini ngasih tahu dia tuh bisa menembus pertahanan milik Alfred ketika Alfred tuh udah yakin kalau dia bakal menang. Jadi ketika Alfred udah yakin menang, maka Alfred tuh bakal jadi lengah dan Aya manfaatin momen itu. Saat ini Alfred ngerasain sakit di dadanya akibat mana yang menempel padanya. Alfred menyadari kalau saat ini tuh paru-parunya tuh udah berada dalam kontrol dari Aya. Alfred di sini minta Aya untuk mengampuni Rahdeas. Alfred juga ngasih tahu kalau Mika tuh nggak terlibat dalam pengkhianatan. Singkatnya Alfred pun saat ini berhenti bernafas. Di sisi lain, Arthur dan Uto saat ini udah sampai di tempat yang terbuka. Uto di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat senang menghadapi orang yang ingin balas dendam. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh gak balas dendam. Arthur saat ini cuma ngerasa kalau Uto adalah orang yang harus dimusnahkan. Uto saat ini tuh masih terus provokasi, sampai akhirnya Arthur tanpa basa-basi melempar pisau ke arah Uto. Tentunya hal itu gak masalah bagi Uto. Uto saat ini masih terus provokasi. Arthur saat ini pakai rim heart-nya dan Sylvia juga berubah ke bentuk naganya. Gak lama Arthur ini melihat ada sesuatu di tanah. Arthur saat ini menjauh dari tanah yang ternyata muncul duri hitam dari tanah tersebut. Uto saat ini membuat tombak hitam yang besar. Arthur juga saat ini tuh memasukkan banyak mana dan elemen kepada senjatanya.
Arthur saat ini langsung menuju ke arah Uto. Arthur dan Uto pun saling adu senjata. Gak lama Arthur menunduk dan Sylvia tuh langsung menyerang Uto pakai ekor panjangnya. Uto pun terlempar ke batu yang besar. Batu itu langsung hancur. Uto saat ini berdiri lagi. Arthur saat ini tuh pakein mana ke seluruh tubuhnya. Uto saat ini pakai banyak serangan duri hitam. Arthur dan Sylvia ini menangkis serangan-serangan tersebut. Walaupun udah ditangkis, tapi keduanya tuh tetap aja kena beberapa serangan yang membuat keduanya tuh terluka dan berdarah. Tapi walaupun gitu, itu masih luka yang biasa dan gak perlu disembuhin. Uto di sini tuh agak kecewa karena musuh masih belum menghiburnya. Arthur saat ini pakai mode Rimheart Physique. Rambut Arthur saat ini tuh panjang dan berubah jadi putih. Di tubuh Arthur juga muncul banyak tanda. Arthur juga saat ini tuh dipenuhi sama aura yang mengelilingi tubuhnya. Arthur dengan kecepatan yang gila saat ini tuh mulai menyerang Uto. Uto tentunya terus menghindar sambil ngeluarin duri-duri hitam untuk balas menyerang. Sylvia di sini ngasih tahu, semakin lama Uto ini malah bertambah kuat dan cepat. Saat ini tuh benar-benar gak menguntungkan bagi Arthur. Setiap kali Arthur menyerang Uto, selalu ada batu hitam logam yang melindungi tubuh Uto. Arthur saat ini pakai petir dan dialiri ke seluruh tubuhnya. Dan dia tuh sekarang menjadi semakin lebih cepat lagi. Saking cepatnya, Arthur ini melihat gerakan lain tuh menjadi sangat lambat. Arthur saat ini mulai menyerang pakai pedangnya. Tapi Uto bisa dengan mudah menangkisnya pakai sihir hitam. Arthur pun di sini tuh pura-pura mau menebas, tapi ternyata Arthur pakai tinjunya untuk memukul Uto. Uto pun saat ini terpental. Terlihat juga kalau mulut Uto tuh berdarah akibat pukulan itu. Arthur di sini dia paham, kemampuan Uto ini ternyata bergantung sama bayangan. Semakin gelap bayangan, maka serangan Uto menjadi sangat kuat. Gak lama tiba-tiba Uto saat ini menghilang dan Uto mendaratkan pukulan keras kepada Arthur. Arthur pun terlempar jauh dan dia menabrak pohon. Saat ini Arthur mau pakai burst step-nya, tapi dilarang sama Sylvia karena burst step bisa membuat kaki Arthur jadi lumpuh. Tapi di sini Arthur tetap ngotot dan dia bilang lebih baik lumpuh daripada mati. Uto saat ini menyerang dari atas pakai tombak hitam miliknya. Singkatnya Arthur sama Uto saat ini tuh bertempur di udara. Uto di sini terlihat senang karena Arthur ternyata adalah orang pintar yang tahu kelemahannya. Saat ini dengan bertarung di udara, maka bayangan tuh bakal menjadi terbatas dan itu tentunya bakal nyusahin Uto. Arthur juga saat ini tuh agak kesulitan karena dia tuh gak bisa terbang. Arthur ini hanya melompat-lompat di punggung Sylvia dan dia tuh terus jadiin Sylvia sebagai batu loncatan miliknya untuk bertarung melawan Uto. Uto di sini tuh mulai bosan, tapi Arthur langsung menusukkan pedangnya ke dada dari Uto. Pedang Arthur ini udah diisi sama banyak mana dan elemen. Tubuh Uto saat ini tuh dilalap sama es, api, petir, dan angin. Saat ini Arthur melihat tanduk Uto bercahaya dan ternyata muncullah bayangan dari tindik hitam yang sengaja terpasang di tubuhnya. Arthur pun menyadari fungsi tindikan hitam di tubuh Uto. Ternyata tindikan itu untuk menciptakan bayangan ketika tanduknya bercahaya. Arthur mulai terdesak karena saat ini Uto ngeluarin banyak duri berwarna hitam. Tubuh Arthur terkena serangan itu. Arthur pun saat ini terpaksa menghentikan waktu dan dia tuh mencoba untuk lepas dari serangan tersebut. Karena Arthur ada di udara, dia pun akhirnya jatuh ke bawah dan meluncur. Untungnya ada Sylvia dengan sigap membawa Arthur. Tapi sayangnya, tiba-tiba kilat hitam tuh datang menyambar mereka berdua. Mereka berdua pun akhirnya terjun dari udara dan mereka pun jatuh ke tanah. Arthur saat ini ngerasain sakit yang sangat luar biasa. Oh ya, posisi jatuhnya, Arthur saat ini tuh masih ada di atas punggung Sylvia. Dan ternyata Sylvia ini melindungi Arthur dari tusukan duri tajam yang ada di bawah tempat mereka terjatuh. Dan sekarang tubuh Sylvia tertusuk duri itu. Arthur saat ini terus memanggil nama Sylvia, tapi ternyata gak ada respon.
Arthur di sini teriak dengan sedih dan dia tuh mencoba berbagai cara untuk bangunin Sylvie. Arthur bahkan saat ini tuh memaksa untuk pakai rim hurt-nya walaupun tubuhnya tuh saat ini sangat kesakitan. Arthur di sini masih terus berjuang supaya Sylvie bisa bangun dan dia mencoba untuk melepaskan Sylvie dari duri-duri hitam yang besar. Gak lama Arthur ini mendengar suara wanita yang ngasih tahu kalau ikatan milik Arthur baik-baik aja. Arthur saat ini melihat ke arah wanita itu. Ternyata wanita itu bukanlah Aya. Wanita itu adalah wanita yang dilihat Arthur ketika ada di gua persembunyian dwarf dan alam kria. Wanita itu adalah Ceres, salah satu anggota sabit besar klan Fitra. Arthur juga saat ini tuh melihat tubuh anggota pelayan atau pengikut sabit besar, dan itu adalah tubuh Uto. Saat ini Ceres membopong tubuh Uto di kedua tangannya. Terlihat kalau Uto saat ini tuh udah mati. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.